Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ansyara Mahendra. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan secara keseluruhan tentang Hymenoptera serta parasitoidnya, yaitu di mana parasitoid yang saya bahas pada video kali ini itu adalah Binoxidis communis yang telah saya bahas pada video-video sebelumnya. Nah, di sini identitas lengkap saya, nama panjang saya Rizky Ansyara Mahendra, NIM 1950 4020011106. Sisa dapat dilihat pada slide kali ini. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan perkenalan singkat tentang apa itu sih Hymenoptera. Jadi menurut Jasriel et al. Tahun 2016 sorry lupa. Jadi Hymenoptera itu merupakan salah satu ordo terbesar yang dimana ada sekitar 115.000 jenis spesies Hymenoptera yang telah diidentifikasi saat ini. Jumlah spesies ini melebihi vertebrata, baik yang ada di darat maupun di air. Hal ini menunjukkan bahwa Hymenoptera merupakan salah satu komponen utama keanekaragaman fauna, khususnya serangga. Hymenoptera merupakan sekelompok serangga yang kebanyakan dari kelompok ini merupakan predator, parasitoid, serangga dan serangga lainnya seperti serangga penyerbuk tanaman. Nah, anggota dari kelompok Hymenoptera itu biasanya serangga seperti semut, lebah, dan tawon. Nah, seperti yang ada di slide kali ini. Nah, ini yang pada gambar A itu Africanus apis, Mellifera B, terus yang B ini Popus B. Nah, ini yang A, B itu termasuk lebah ya. Yang C itu Angela Polypes, berarti sejenis tawon. Nah, terus yang pada F ini, yang pada gambar F itu merupakan sejenis semut. Berarti bisa dibilang ini mendukung bahwa Hymenoptera itu mencakup ordo Hymenoptera itu mencakup semut, lebah, dan tawon. Nah, jadi ya dimana di sini ada perannya masing-masing. Oh ya, terus ukuran tubuh serangga ordo Hymenoptera itu sangat kecil, bisa dari berukuran sangat kecil hingga sangat besar. Serangga dewasa Hymenoptera itu memiliki dua pasang sayap yang tipis seperti selaput. Nah, ini seperti ada di gambar ini. Nah, sayap belakang lebih kecil daripada sayap depan. Nah, ini sayap belakang lebih kecil dari sayap depan. Ini yang seperti pada Climbex conatus. Ini sayap kecil dan ini sayap besarnya yang ada sayap depan. Jika diperhatikan baik-baik ya, maka pada setiap Hymenoptera itu terdapat dua sayap seperti itu. Nah, terus juga antena itu memiliki 4 ruas atau lebih. Terus serangga betina biasanya mempunyai opositor yang berkembang baik. Beberapa jenis opositor itu termodifikasi menjadi alat sengat untuk pertahanan diri. Jadi seperti tawon gitu, kalau misalnya kalian disengat lebah itu biasanya di belakang atau bisa di ratu lebah atau apa gitu ya. Sejauh pengamatan saya itu kayak, jadi belakang itu kayak agak apa tuh, membengkak gitu loh, daripada serangga-serangga lainnya gitu.
Terus juga pada slide ini dapat dilihat bahwa ordo Hymenoptera itu mempunyai dua subordo, yaitu pertama adalah Symphyta yang pada gambar ini, dan Apocrita. Spesies Symphyta itu bersifat fitofag dan mempunyai gaya hidup yang sama dengan Lepidoptera. Yaitu Lepidoptera itu yang ini ya, kayak sejenis kupu-kupu gitu ya. Kupu-kupu, ngangat, itu berdasarkan pemahaman saya itu termasuk Lepidoptera. Itu Lepidoptera itu termasuk serangga hama ya, karena memakan pada masa dari telur, ulat. Nah, dari ulatnya itu biasa memakan daun yang sehingga dapat menjadi dia hama. Nah, terus Symphyta itu merupakan subordo Hymenoptera yang paling primitif dengan tidak memiliki pertulangan sayap yang lengkap, dengan abdomen pertama yang tidak memiliki pergentingan. Ovipositor yang disesuaikan itu dengan fungsinya untuk meletakkan telur pada tanaman. Telur ini biasanya tidak mempunyai alat untuk menyengat. Seperti itu. Nah, terus kelamin pada Hymenoptera itu dikontrol oleh pembuahan telur. Jadi telur yang tidak buahi akan berkembang menjadi betina, sedangkan telur yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi jantan. Alat perteluran biasanya berkembang dengan baik. Beberapa individu Hymenoptera mempunyai alat perteluran yang termodifikasi menjadi alat penyengat, yang seperti saya jelaskan pada slide sebelumnya. Namun betina itu hanya dapat menyengat karena organ penyengatnya berasal dari organ perteluran. Maaf. Saya pindah dulu gambarnya. Good. Lebih jelas. Nah, jadi seperti yang pada saya bahas pada video sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang musuh alami parasitoid yang ada pada lahan, yaitu tawon Binoxidis communis. Nah, jadi tawon Binoxidis communis itu biasanya berada Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu sih Binoxidis communis. Jadi Binoxidis communis itu mempunyai menurut KBI tahun 2020 ya. Jadi tawon Binoxidis communis itu mempunyai dua jenis nama, yaitu preferred scientific name dan ada scientific name. Kalau preferred scientific name-nya itu Binoxidis communis yang seperti sudah saya sebut yang ada di slide ini. Dan ada spesifik namanya biasanya Binoxidis capitophori, Binoxidis glycines, dan Trioxinus communis. Nah, jadi kingdom dari Binoxidis communis itu ada pada metazoa menurut KBI tahun 2020 nih ya. Filum Arthropoda, subfilum Uniramia, kelas Insecta, ordonya Hymenoptera, famili Braconidae, genus Binoxidis, spesies ada Binoxidis communis. Nah, Binoxidis communis itu merupakan musuh alami dari Apis gossypi, katan apit, dan apit Spiræcola, yaitu Spiræcapit. Nah, terus juga rupanya seperti pada KBI tahun 2020 juga ya. Persebaran dari Binoxidis communis itu ada di 4 tempat, yaitu pada Cina, Jiangsu, Taiwan, dan Malaysia ya.
Nah, ini adalah dari hidup dari parasitoid ya, Aphidin parasitoid atau parasitoid yang menjangkiti pada apit. Nah, diilustrasikan pada gambar 4. Siklus gaya hidup parasitoid parasitoid itu biasanya Aphidin adalah endoparasitoid soliter dari kutu daun. Sehingga setelah muncul betina biasanya dapat bertelur setelah inseminasi. Setelah kopulasi, betina mencari inang yang cocok untuk oviposisi. Perilaku oviposisi biasanya melibatkan penyadapan antena dari inang kutu. Kemudian betina berdiri dan kaki tegak, menekuk perutnya ke depan yang ada pada gambar yang saya lingkari ini. Sedangkan pada gambar ini ya, gambar aslinya. Nah, ini pada gambar A, pada gambar 5A ini. Teruntuk perutnya ke depan, dada dan di antara kedua kakinya pada gambar 5A yang sudah saya sebutkan. Nah, terus biasanya rupanya durasi oviposisi itu mempunyai jangka waktu dari 1 detik hingga 1 menit. Selama oviposisi, betina memasukkan ovipositornya mereka ke dalam kutu daun inang. Telur tidak selalu diletakkan setiap penyisipan. Betina memiliki kemampuan untuk membedakan antara kutu daun yang telah diparasit dengan yang bukan. Nah, terus kapasitas reproduksi parasitoid itu juga bervariasi ya. Kurang lebih dari 50 hingga 850 telur per embrio per mumi per keturunan betina selama tergantung pada tanaman makanannya, kepadatan inang, suhu, dan lain-lain. Parasitoid dewasa bisa bertahan 1-4 minggu tergantung pada nutrisi dan suhu. Nah, biology of Aphidin parasitoid. Nah, jadi parasitoid kutu daun ini pada gambar 5 ini merupakan ekstensi dari gambar 4. Nah, ini dokumentasinya menurut Raja Dansih tahun 2016. Nah, A itu saat betina itu melakukan memarasit apitnya itu. Nah, B-nya itu pada saat eksoskeletonnya apit itu menjadi mumi. Ya, sebutnya sih mumi ya di sini ya. Nah, terus persiapan pong dosa. Jadi pada masa ini tuh jadi merupakan tahap persiapan kepompong di mana dewasa berkembang dalam muminya ini. Kumbang dewasa muncul melalui lubang melingkar pada gambar 5C. Nah, ini yang pada gambar ini ada lubangnya ya. Nah, terus kumbang lagi, astagfirullahaladzim. Tawon dewasa, nah ini yang keluar. Nah, itu. Nah, jadi rupanya pada siklus ini rupanya membutuhkan waktu singkat untuk menjadi dewasa. Yang jantan itu lebih sering muncul itu lebih awal daripada yang betina, sehingga dan perkelahian terjadi setelah melakukan munculan dalam berlangsung setelah beberapa detik. Jadi Aphidnya ini setelah menetas maka dia akan kawin lagi. Melakukan kopulasi ya, melakukan kopulasi jantan betina saya tunggu kopulasi dan berulang lagi lingkaran ini. Tuh. Ini tuh. Nah, penjelasan lagi tentang Hymenoptera. Jadi parasitoid itu bisa digunakan dalam pengendalian serangga hama. Parasitoid itu bisa bersifat parasitik pada fase pradewasa atau fase larva yang ada pada ini Aphidin parasitoid. Nah, fase inang yang diserang umumnya adalah telur dan larva. Beberapa parasitoid menyerang pupa dan sangat jarang menyerang imago ya. Nah, ini aja lebih gampang. Nah,
pada imago. Faktor-faktor yang menyebabkan efektifnya pengendalian hama dengan menggunakan parasitoid adalah daya kelangsungan hidup yang baik. Hanya satu dari sedikit individu inang yang diperlukan untuk melengkapi daur hidupnya. Populasi parasitoid dapat tetap bertahan meskipun populasi inangnya rendah. Serangga parasit hidup yang hidup pada tubuh inangnya secara terus-menerus atau paling tidak biasanya di sebagian siklus hidupnya. Jadi ada yang sepanjang hidupnya siklus yang sepanjang hidupnya. Jadi ada parasitoid yang hidup yang sepanjang hidupnya ada di dalam serangga yang dia parasit. Kan ada yang sebagian hidupnya aja. Yang seperti yang ini nih, ini mungkin sebagiannya aja gitu. Nah, parasit tidak bersifat jadi ada serangga parasit yang bersifat tidak mematikan inangnya dan biasanya bersifat ektoparasit. Serangga yang parasit betina meletakkan telur pada tubuh inang dengan jumlah sesuai dengan ukuran tubuh inang. Jadi ya nggak ada terlalu sedikit, nggak ada terlalu banyak. Berarti kalau misalkan apitnya gede, kalau misalkan parasitoid itu apidin ya, kalau apitnya gede, berarti telurnya juga semakin banyak. Kalau misalnya kecil, ya telurnya berarti semakin kecil. Semakin sedikit. Oke. Nah, rupanya kebanyakan parasitoid itu biasanya bersifat monofag. Tetapi tidak ada juga parasitoid yang bersifat oligofag. Tidak semua parasitoid menjadikan serangga herbivora sebagai inangnya. Nah, rupanya ada sejenis parasitoid yang menjadikan parasitoid lain itu sebagai inangnya. Nah, itu disebut hiperparasitasi dan parasitoid yang memarasit disebut sebagai hiperparasitoid. Komposisi spesies Hymenoptera parasitoid dipengaruhi oleh lokondisi geografisnya, yaitu ada ketinggian tempat, sedangkan laju parasitasi tidak dipengaruhi oleh jumlah spesies Hymenoptera parasitoid dalam kelompok parasitoid. Keanekaragaman parasitoid pada suatu area pertanaman dapat dipengaruhi oleh jumlah vegetasi pada suatu area. Nah, dari semua yang saya katakan ini, sekarang saya akan membahas tentang manajemen agrosistem untuk Hymenoptera parasitoid. Menurut Jasriel et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pertumbuhan bawah suhu itu mempengaruhi perkembangan parasitoid. Pada musim kemarau, parasitoid itu lebih cepat berkembang dibandingkan pada saat musim hujan. Sedangkan suhu juga mempengaruhi keanekaragamannya dari parasitoid tersebut. Ketinggian tempat mempengaruhi keberadaan Hymenoptera parasitoid yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, suhu, kelembapan yang sesuai untuk perkembangan serangga inang yang nantinya juga akan mempengaruhi perkembangan Hymenoptera parasitoid. Kemudian lanskap yang terdiri atas berbagai ekosistem atau habitat akan mendukung kehidupan parasitoid dan dapat meningkatkan keanekaragaman keefektifannya dalam menekan jumlah populasi hama pada tanaman. Nah, berdasarkan hasil dari Jasriel et al. Tahun 2016. Nah, perbedaan antara kelimpahan individu morfospesies yang ditemukan pada tanaman padi di dataran rendah dan di dataran disebabkan oleh suhu keadaan lanskap yang ada pada daerah pengambilan sampel tersebut. Perbedaan dari famili ditemukan di dataran tinggi itu Apelinidae, Eutromidae, Mimaridae, dan Mimaromantidae. Sebaliknya, Tetracampidae tidak ditemukan di dataran rendah, tapi ditemukan di dataran rendah, tapi tidak ditemukan di dataran tinggi. Nah, hal ini didukung oleh Rianto et al. Tahun 2011 yang ada pada jurnal ini, yang menyatakan bahwa suhu mempengaruhi perkembangan parasitoid yang ada pada musim kemarau. Yang seperti saya jelaskan,
bahwa parsitoid pada musim kemarau itu lebih cepat berkembang daripada parsitoid pada saat musim hujan. Nah, terus juga pada jurnal ini rupanya ditemukan 14 famili Hymenoptera parsitoid yang telah ditemukan. Dua famili yang tidak banyak ditemukan di dataran rendah dan dataran tinggi, yaitu Schelonidae dan Diapridae. Nah, hal ini merupakan karena dua famili ini merupakan famili yang dominan pada tanaman padi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar spesies dari famili tersebut bukan parsitoid dari serangga hama padi dari ordo Homotera seperti wereng batang, wereng daun, ordo Lepidoptera seperti pengerat batang dan ulat pemakan daun. Nah, Hymenoptera parsitoid pada dataran tinggi ditemukan sebanyak 13 famili. 14 famili diantara tidak ditemukan pada dataran rendah, yaitu Apellinidae, Eutromidae, Mimaridae, dan Mimaromantidae. Sebaliknya, Tetrarchidea ditemukan di dataran rendah, tidak ditemukan di dataran tinggi, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, hal ini kenapa? Karena jadi rupanya komunitas Hymenoptera parsitoid di dataran tinggi tidak hanya terdiri dari spesies parasit penghuni tanaman padi, tapi juga ekosistem tanaman sayuran, sehingga menyebabkan adanya perbedaan jumlah spesiesnya. Ya, itulah yang ditemukan. Nah, terus juga rupanya Hymenoptera parsitoid itu paling banyak ditemukan pada fase generatif tanaman padi daripada fase vegetatifnya daripada fase generatifnya. Nah, jadi saat fase vegetatifnya hamanya meningkat. Nah, otomatis ini juga meningkat. Ininya? Kalau misalnya ini hama, ini musuh alaminya juga populasi alaminya meningkat juga otomatis, karena kalau misalnya prinsipnya gini, semakin banyak makanan berarti semakin banyak sumber daya makanan pada suatu tempat. Kayak mana jelasinnya? Jadi peningkatan jumlah spesies Hymenoptera pasti dipengaruhi ketersediaan hama herbivora sebagai inang. Itu. Jadi kayak semakin banyak makanan yang ada pada lahan tersebut, otomatis populasi Hymenoptera itu juga semakin meningkat. Seperti itu. Nah, rupanya hasil penelitian ini mirip seperti Hamid dan Yunisan tahun 2007 yang memikirkan bahwa kekayaan dan kemerataan dan keragaman spesies Hymenoptera parsitoid pada sayuran polikultur lebih tinggi pada sayuran padi monokultur. Nah, pernyataannya sama juga bahwa struktur lanskap pertanian juga mempengaruhi jumlah spesies Hymenoptera parsitoid pada lanskap pertanian di Das Cianjur. Keragaman spesies Hymenoptera parsitoid lebih tinggi pada ekosistem polikultur daripada monokultur. Sedangkan keanekaragaman spesies pada ekosistem sayuran padi monokultur itu tidak berbeda jauh. Jadi keanekaragamannya lebih tinggi kalau di polikultur, tapi populasinya nggak begitu. Karena struktur lanskap pertanian kode ekosistem itu hampir sama, sehingga kemerataan dan kekayaan spesies Hymenoptera parsitoid kedua ekosistem itu tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan ekosistem yang pada monokultur. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah daftar pusakanya. Ini. Nah, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi seperti yang saya jelaskan ini ada di video sebelumnya. Jadi manajemen agroekosistem itu khususnya buat
pembahasan hipnotera itu sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Misal rupanya saling hipnotera aja bahkan bisa saling makan satu sama lain gitu loh. Jadi kalau misalkan yang punya melakukan ternak lebah, jangan dekatkan pada sarang semut. Kenapa? Karena rupanya semut itu kalau misalkan ditanam itu kayak hamanya lebahnya itu. Jadi sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih buat kalian semua. Apabila ada salah, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.